Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, doa selesai. Nah, ngomong-ngomong soal gravitasi, teman-teman semuanya tahu nggak nih kalau gravitasi itu ditemukan oleh Isaac Newton loh. Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan yang cukup penasaran dengan persoalan gravitasi. Tapi sebelum itu, Newton juga pernah meneliti tentang benda-benda di luar angkasa loh, terutama planet dan bulan. Menurut Newton, agar bulan tetap pada orbitnya mengelilingi bumi, maka diperlukan suatu gaya terhadap bulan. Hingga suatu hari, Newton melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya ketika ia sedang bersantai di sebuah taman. Akhirnya Newton pun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang gravitasi. Nah, sebelum itu aku mau nanya nih ke teman-teman. Kenapa ya kalau buah itu jatuh arahnya selalu ke pusat bumi? Bulan yang mengelilingi bumi itu tidak pernah jatuh ke bumi. Kira-kira kenapa ya? Kok dua kejadian ini bisa berbeda? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, yuk kita simak pelajaran berikut. Dahulu, ada ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini mempunyai pendapat bahwa ketika ada bumi dan bulan, atau planet dengan planet, lalu di antara keduanya itu muncul gaya yang disebut tarik-menarik. Nah, jadi jika ada bulan dan bumi memiliki massa, maka akan muncul gaya tarik-menarik. Sayangnya, Robert Hooke belum mampu nih merumuskan besarnya gaya tarik-menarik ini. Nah, di sisi lain, ada ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Isaac Newton mampu merumuskan gaya tarik-menarik yang terdapat di antara dua buah benda bermassa, atau planet dengan planet, planet dengan bulan, atau bumi dengan matahari. Misalnya nih, ada dua buah benda, bumi dengan bulan, yang bermassa M1 dan M2. Nah, maka di antara kedua benda ini akan muncul gaya tarik-menarik, di mana bumi menarik bulan dan bulan menarik bumi, sebagai gaya aksi-reaksi. Jika kedua benda ini terpisah jarak sejauh r, maka besarnya gaya itu adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi, jika jaraknya itu semakin jauh, maka gayanya akan semakin kecil. Nah, gaya tarik-menarik ini juga sebanding dengan massa dari kedua benda tersebut. Sehingga jika massanya semakin besar, maka gaya tarik-menariknya juga akan semakin besar. Dari kesebandingan ini dapat diperoleh persamaan yaitu sebagai berikut. F, gaya tarik-menarik, itu sama dengan besarnya G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. G di sini merupakan konstanta gravitasi, sedangkan M merupakan massa benda pertama dan M2 massa benda kedua. Dan R itu merupakan jarak antara kedua benda, dihitung dari pusat benda tersebut. Besarnya G adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, sekarang contohnya jika ada dua buah benda yang bermassa 3 kg dan 15 kg terpisah pada jarak 3 cm. Besar gaya tarik-menarik antara dua buah benda tersebut adalah
langsung saja kita masukkan persamaannya, yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Sehingga F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Masanya benda pertama adalah 3 kg. Masa benda kedua adalah 15 kg. Lalu jaraknya adalah 3 cm. Jika dijadikan meter menjadi 3 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga diperoleh 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 3 dikali 15 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 4. Nah, jika dihitung hasilnya akan menjadi 3,335 dikali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, dari contoh ini kita tahu bahwa ketika ada benda yang bermasa sangat kecil yaitu 3 kg dan 15 kg, besar gaya tarik-menarik yang ditimbulkan hanya sebesar 3,335 dikali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, gaya tarik-menarik ini sangat kecil sekali, sehingga untuk diamati itu akan sangat sulit. Nah, coba teman-teman hitung. Jika ada benda bermasa 3 kg, lalu ditarik dengan gaya sebesar 3,335 dikali 10 pangkat min 6, berapa percepatan yang terjadi? Nah, percepatan yang terjadi hampir mendekati 0, sehingga seakan-akan tidak ada percepatan yang bekerja. Nah, dari contoh ini kita tahu ketika ada benda seperti bola atau buah yang jatuh dari permukaan bumi ke arah pusat bumi, ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara benda tersebut dengan bumi. Lalu mengapa bulan tidak tertarik oleh bumi? Nah, hal ini dikarenakan gaya gravitasinya atau gaya tarik-menarik antara bulan dan bumi itu sangat kecil. Tidak sebanding dengan massa bulan dan bumi yang ditarik, sehingga seakan-akan percepatannya juga 0. Nah, untuk kasus ini, bulan atau benda yang di permukaan bumi kenapa bisa bergerak? Nah, kita akan melanjutkan pembahasannya. Misalnya ada buah bermassa M, kemudian berinteraksi dengan bumi yang masanya adalah M besar. Maka kita dapat mencari gaya tarik-menarik yang ditimbulkan dari dua benda tersebut. Persamaannya adalah F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana M-nya adalah massa bumi, yaitu M besar. Dan M2-nya adalah massa dari apel atau M kecil. Kemudian, jaraknya ibaratkanlah misalnya ketinggian buah ini dari permukaan bumi, yaitu H. Maka jarak dari buah ke bumi adalah R plus H. Nah, dikarenakan H ini sangat kecil jika dibandingkan dengan R atau jari-jari bumi, maka dapat diperoleh bahwa F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, jadi H-nya ini bisa hilang ya, karena dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan pusat buminya atau jari-jari buminya. Sehingga gaya tarik-menarik antar buah yang bermassa M dengan bumi yang bermassa M besar adalah sebesar G dikali M besar dikali M kecil per R besar kuadrat. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang gaya berat kan? Yaitu jika ada benda bermassa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka muncul gaya berat yang besar, W sama dengan M dikali G.
Nah, gaya berat inilah yang menarik benda ke pusat bumi. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gaya itu besarnya adalah F. Yaitu G dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat. Sehingga kita peroleh bahwa massa dikali percepatan gravitasi itu sama dengan konstanta gravitasi. Dikali M besar massa bumi dikali M kecil massa bendanya per R kuadrat. Nah, jika kita coret M kecil dengan M kecil, maka kita dapat memperoleh persamaan, yaitu besarnya percepatan gravitasi adalah sebesar G konstanta gravitasi dikali M massa bumi per R kuadrat. Nah, persamaan inilah yang bisa kita gunakan untuk menghitung percepatan gravitasi yang besarnya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, persamaan ini pula yang dapat digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi di planet-planet lain seperti Jupiter, Matahari, Saturnus, dan lain sebagainya. Gimana teman-teman? Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita kan? Sekarang waktunya untuk berdiskusi nih. Teman-teman boleh pause dulu videonya untuk berdiskusi bersama-sama. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu membaca buku kalian ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya Falimatul Hajariyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.